Baiklah, kita masuk ke aplikasi Microsoft Word. Kemudian ada Create Blank Document. Artinya kita memilih kertas yang masih kosong. Nah, kemudian di tulisan dokumen 23 itu untuk rename nama file. Jadi, file yang nanti kesimpan berdasarkan nama yang telah kita cantumkan di atas. Nah, di sini aku menggunakan nama coding pengganti UAS. Kemudian kita ke layout, terus ada juga columns. Ini ada untuk columns 1, 2, 3, dan lain sebagainya atau bisa di custom. Kemudian ini ada ukuran kertas yang biasanya digunakan itu A4 dan A5. Kemudian untuk ukuran potret atau landscape-nya. Kalau landscape seperti ini, dan kalau potret seperti ini. Kemudian ada margin. Margin yang biasa dipakai itu kiri 4, atas kanan bawah 3. Di sini aku memakai yang normal saja, artinya 1 cm untuk keseluruhan marginnya. Kita kembali lagi ke home. Nah, di sini ada B, tulisan atau abjad B, artinya tulisan yang kita tulis nanti akan bold. Akan tebal semua. Dan ada juga namanya italic. Italic ini untuk tulisan kita kalau miring. Ini biasanya digunakan untuk berbagai istilah asing. Baik, di sini saya sambil menulis, saya perkenalkan nama saya Ratu Wijaya dengan NPM B1A025165 dari kelas C Fakultas Hukum angkatan 2025 dengan mata kuliah Komputer dan Pemrograman atau Coding dengan dosen pengampu Bapak Natsir Habibullah. Tugas ini saya kumpulkan untuk memenuhi salah satu pengganti ujian akhir semester, yaitu UAS, dengan mengoperasikan Microsoft Word. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat titik 2 yang sejajar, itu teman-teman bisa gunakan tabel, itu bisa juga, Kemudian, atau dengan tab beberapa ini kali. ada Tab itu jenis-jenis font biasanya yang biasa berada di digunakan itu Times posisi New Roman dengan ukuran 12 kiri dan atas masih banyak di lagi laptop. font yang bisa kita gunakan, namun berbayar. Tapi ada juga beberapa font yang menarik, gratis untuk digunakan. Kemudian di sini ada alignment, di mana ini fungsinya mengatur paragraf atau apakah rata tengah atau rata kiri kanan atau rata kanan saja. Seperti contohnya saya tulis di kertas, Ratu Wijaya menggunakan rata tengah, seperti pada contoh di kertas ini. Kemudian saya tulis lagi, Ratu Wijaya adalah seorang mahasiswa hukum S1 di Universitas Bengkulu. Nah, tulisan ini aku menggunakan alignment rata kanan. Nanti kita akan bandingkan dari sisi kerapihan atau apakah rapih memakai rata kanan atau rata tengah atau rata kiri kanan dan sebagainya. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan rata kanan. Kita blok dulu. Ini untuk rata tengah. Ini untuk rata kanan, dan ini untuk rata kiri, serta ini untuk rata kiri kanannya.
Nah, kalau teman-teman butuh shortcut untuk ngeblok semua tulisan yang sudah ditulis, tadi teman-teman bisa langsung pencet tombol Ctrl A. Nah, di sini juga ada line spacing. Line spacing ini spasi antara tulisan dari baris pertama ke baris kedua. Biasanya itu kita menggunakan 1,5. Terus kita pindah ke insert, tabel. Nah, di sini ada baris, terus ada kolom. Kita coba gunakan 2x2. Kita tulis dulu banyaknya anak. Terus frekuensi. Nah, terus ini teman-teman, kalau misalnya kekurangan tabel, teman-teman bisa tambahkan pada video, ataupun kalau kekurangan kolom atau baris, tutorialnya sudah ada di video. Nah, kalau teman-teman ingin menghapus salah satu barisan, itu teman-teman tinggal blok barisannya, terus backspace. Terus kalau teman-teman ingin mengembalikannya, itu tinggal Ctrl Z. Nah, kemudian ini kita tulis lagi untuk contoh berikutnya. Ratu Wijaya, itu kita coba border seluruh teksnya. Nah, itu seperti ini. Kemudian tulis lagi untuk contoh keduanya, Ratu Wijaya. Itu kita pakai warna kuning juga. Nah, perbedaannya adalah yang kedua itu fontnya yang berubah warna, sedangkan yang pertama tadi teks border yang border teks banget lah gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman kalau misal pengen bikin kayak bab, subbab, itu teman-teman tinggal pencet numbering. Kemudian ke contoh berikutnya. Nah, ini tadi numbering. Ataupun teman-teman bisa rubah angkanya menjadi abjad ataupun menjadi angka Romawi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita membuat daftar isi. Salah satu contoh daftar isi itu tulis terlebih dahulu. Di sini saya tulis Ratu Wijaya. Kalau teman-teman nanti buat daftar isi jangan ditulis Ratu Wijaya ya. Nah, langsung ke tab option untuk default note tab stopnya itu 1,27 cm. Kemudian langsung ADD, positionnya 15 cm dengan alignmentnya right. Terus leadernya yang kedua. Kemudian oke, langsung tab saja. Nah, seperti ini. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan nomornya, teman-teman tinggal langsung ketik nomor 1, 2 gitu. Lalu di sini kita mencantumkan gambar di kertas. Nah, kalau tips dari aku itu membuat gambarnya, terutama kalau banyak, itu lebih rapi menggunakan tabel. Nah, seperti pada contoh, aku cantumkan dulu semua gambarnya. Tuh, sudah tercantum semua. Tinggal kita hapus bagian garis-garisnya. Yang tersisa hanya gambarnya saja nanti. Sebentar, dicari dulu. Nah, ini kita klik yang no border. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih rapi, lebih presisi, dan lebih simetris. Seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman yang buat
makalah ataupun lain-lainnya, ketika teman-teman berhenti di tengah dan pengen pindah ke halaman berikutnya, itu tidak perlu enter-enter, tapi cukup ke insert terus ke page break. Kemudian kita coba di sini Ctrl C untuk copy seluruhnya, kemudian kita paste di halaman yang kosong tadi. Nah, guys, jadi di sini ada 2 rangkap dokumen yang sama persis. Kemudian untuk mengembalikannya, kita tinggal Ctrl Z. Nah, ini Ctrl P untuk teman-teman ngeprint. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa contoh untuk contoh berikutnya. Ini aku pakai tulisan nama aku aja, Ratu Wijaya. Kemudian di home-nya itu ada sentence case, di mana sentence case itu adalah huruf depan dari sebuah kalimat itu besar, seperti pada contoh. Kemudian contoh kedua itu huruf kecil semua atau kapital semua. Kemudian yang ketiga itu kapital semua, seperti pada contoh. Kemudian kita buat 2 contoh lagi. Nah, ini untuk seluruh awal katanya itu huruf depannya paragraf. Nah, kemudian ini untuk seluruhnya kapital kecuali huruf kata depannya. Nah, di sini teman-teman bisa juga memakai garis bawah. Ada simbolnya U, kemudian garis bawah, bisa juga disandingkan dengan italic atau garis miring, bisa juga disandingkan dengan bold atau garis tebal. Kemudian kita ke drawing untuk buat diagram, ke shape. Nah, ini ada beberapa elemen yang bisa kita gunakan untuk berbagai diagram yang kita buat. Seperti contoh. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke file. Di file itu kita bisa nyimpan, ekspor file ke PDF atau OTD atau doc. Nah, selesai deh. Thank you for watching. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengurutkan data-data dan juga penomoran secara otomatis. Nah, di sini aku pakai tabel yang lumayan banyak kolom dan barisnya. Kalau kita buat penomoran seperti 1, 2, itu kan terlalu ribet. Nah, jadi kita memakai cara yang otomatis, itu dengan cara blok seluruh kolom penomoran, kemudian numbering, kemudian pilih nomor ataupun numbering multi-level list juga boleh, ataupun sesuai selera. Di sini aku pakai yang 1, 2, 3. Dan apabila jaraknya masih di tengah, itu kita tinggal space ke kiri aja, seperti yang dicontoh. Nah, seperti itu. Kemudian kita hilangkan bold-nya. Nah, kemudian kita mengurutkan nama-nama secara abjad, secara otomatis. Baik, di sini aku pakai nama-nama anak kelas lainnya.
Nah, seperti yang ada di gambar, itu kan kita kekurangan kolom ataupun baris, itu kita tinggal tambahkan aja, jadi nanti penomorannya otomatis juga akan mengikuti. Nah, kemudian jika data yang kita masukkan belum sesuai abjad, kita tinggal bold, kemudian kita pilih short yang ini, kemudian di sini ada abjad A sampai Z maupun Z dan Z ke A. Di sini kita pakai A sampai Z dan jadilah tara. Nah, penomorannya otomatis mengikuti pada nomor-nomor sebelumnya. Nah, kita Ctrl Z lagi.